Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahma nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas solihin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwarta syamsa wal qamar wa sahhil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid darain amin ya rabbal alamin. Wa masriful fidyati utawi panggonan tasarrufe fidyah iku al-fuqara'u pira-pira wong fakir wal masakinu lan pira-pira wong miskin. Khosotan hale tertentu li annal miskina kronos tuhune wong miskin iku dzukira ditutur sapa al miskin fil ayati ing dalam ayat wal hadis lan ing dalam hadis. Wal faqiru utawi wong fakir iku aswa luwih ala apane halan kahanane minhu tinimbang al miskin. Walahulan iku kedue man sorfu amdadin utawi nasorufake piro-piro mud minha saking al-fidyah ila syakhsin maring wong wahidin kang siji. Walaya juzulan ora wenang apa sorfu muddin nasorufake sak mud minha saking al-fidyah ila syakhsoini maring wong loro. Wa jinsuha lan utawi jenise al-fidyah iku jinsul fitrati iku jenise zakat fitrah. Fayu'tabaru mongko diwilang-wilang apa ghalibu qutil baladi apa kaprae pikuwatane suatu daerah alal asohi ing atase kol kang asoh. Wala yujzi ulan ora nyukupi apa ad-daqi ku tepung wasawiqu lan sawik kama koyok keterangan sabako kang wis disi apa ma. Pada bagian ini yaitu pada akhir fasal fidyah puasa wajib, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menjelaskan berkaitan dengan sektor alokasi fidyah. Di mana kita tahu sebelumnya bahwa fidyah itu diwajibkan untuk orang-orang tertentu ketika mereka tidak berpuasa Ramadan. Di antara contoh orang yang wajib membayar fidyah itu adalah orang yang tidak berpuasa oleh sebab tidak mampu karena memang sudah tua renta. Sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi, wal azharu wujubul mud ala man aftara lil kibar. Demikian juga contoh lain orang yang wajib membayar fidyah ketika dia tidak berpuasa Ramadan adalah al-hamil wal murdi. Fa in aftarata khaufan 'alal walad lazimathuma al-fidyah fil azhar, yaitu orang hamil dan orang yang menyusui, yang mana keduanya tidak berpuasa Ramadan karena kekhawatiran terhadap anak yang dia kandung atau anak yang dia susui. Maka dalam hal ini al-hamil dan al-murdi yang tidak berpuasa Ramadan khaufan 'alal walad, maka selain mereka wajib untuk mengqadha puasa Ramadan yang mereka tinggalkan, mereka juga wajib untuk membayar fidyah menurut pendapat yang azhar. Ini diantara beberapa contoh. Atau contoh lain adalah man akhara qadha Ramadan ma'a imkanihi hatta dakhala Ramadan akhar lazimahu ma'al qadha likulli yaumin muddun. Contoh lain yang wajib untuk membayar fidyah itu adalah orang yang dia mengakhirkan qadha bulan Ramadan, yang mana sebenarnya dia mampu untuk melunasi qadhanya itu,
namun dia akhirkan, dia tunda sampai masuk Ramadan berikutnya. Maka selain dia berdosa karena dia menunda tanpa ada uzur, dia juga tetap wajib untuk mengqadha sekaligus tambahan, yaitu membayar fidyah 1 mud untuk masing-masing hari yang dia qadhoi. Nah, ini diantara beberapa orang yang wajib untuk membayar fidyah. Maka pertanyaan selanjutnya adalah, kemanakah alokasi pembayaran fidyah tersebut? Maka Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, wa masriful fidyati al-fuqara'u wal masakinu. Walahu sarfu amdadin ila syakhsin wahid wa jinsuha jinsul fitrah. Bahwa sektor alokasi tasarruf fidyah puasa Ramadan itu adalah orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Al-Imam Al-Mahalli rahimahullah ta'ala di dalam kitab Kanzur Raghibin menyatakan, khosotan li'annal miskin dzukira fil ayah wal hadith wal faqir aswa'u halan minhu. Bahwa sektor alokasi fidyah yaitu fakir dan miskin itu adalah spesifik tertentu. Karena apa? Karena orang miskin itu memang disebutkan di dalam ayat dan di dalam hadis, yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 184. To'amu miskin. Maka ayat ini, menurut keterangan yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, beliau mengatakan, wa huwa syamilun lil faqir awil faqir aswa'u halan minhu fayakunu aula. Maka ayat to'amu miskin ini maknanya mencakup terhadap orang fakir. Ataupun kalaupun tidak mencakup, maka fakir itu lebih tidak bagus lagi kondisinya daripada orang miskin, maka orang fakir itu lebih utama untuk mendapatkan alokasi fidyah puasa Ramadan. Lantas, bagaimana dengan mustahik zakat yang lain yang ada 6 selain fuqara dan masakin? Katakanlah misalnya gharim atau ibnu sabil. Maka apakah selain fakir miskin itu juga menjadi target alokasi fidyah? Maka jawabannya adalah tidak. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan, wa masriful fidyah al-fuqara wal masakin duna baqiyatil asnaf. Fuqara dan masakin sebagai sektor tasarruf fidyah itu adalah spesifik, sehingga selain itu tidak termasuk sebagai penerima fidyah. Jadi tidak bisa fidyah itu diberikan kepada selain fakir miskin, misalnya sektor yatim piatu. Ini juga tidak berhak atas fidyah. Nah, demikian penjelasannya. Lantas, bagaimana cara mengalokasikannya? Apakah 1 mud fidyah itu boleh dialokasikan untuk beberapa orang, ataukah tidak boleh? Maka Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, walahu sarfu amdadin ila syakhsin wahid. Bahwa beberapa mud, katakanlah misalnya seseorang ini memiliki tanggungan fidyah 10 mud, karena dia sudah sangat sepuh tidak berpuasa Ramadan. Maka 10 mud ini dari 10 hari Ramadan yang tidak dia puasai, maka boleh saja diberikan kepada 1 orang fakir atau 1 orang miskin. Berbeda halnya jika sebaliknya, artinya mengalokasikan 1 mud kepada 2 orang. Nah, kalau demikian malah tidak boleh. Maka ini harus diperhatikan. Kemudian di akhir pasal ini Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa jenisnya fidyah itu adalah sama dengan jenisnya zakat fitrah. Artinya yang diiktibar adalah ghalibu qutil balad atau komoditi makanan pokok yang ada di suatu daerah, sebagaimana menurut pendapat yang ashah. Oleh karena itu, fidyah tidak bisa dikeluarkan dalam berupa misalnya tepung terigu atau misalnya mentega. Karena tepung terigu ataupun mentega misalnya itu bukan termasuk qutil balad, sebagaimana di dalam pembahasan zakat fitrah. Naam. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala
Faslun fi sifatil kafaratil uzma. Ila huna wallahu a'lam biswab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.